Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, khususnya bagi mahasiswa saya di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang mengambil mata kuliah Jurnalisme Investigatif. Hari ini kita memasuki pertemuan ketiga dari mata kuliah Jurnalisme Investigatif. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait 9 elemen jurnalisme sebagai dasar, sebagai start kita untuk berangkat menuju pembelajaran jurnalisme investigatif. Hari ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah definisi jurnalisme investigatif. Yang kedua, perbedaan investigatif dengan in-depth report. Dan yang ketiga, apa yang dibutuhkan seorang wartawan investigatif serta tantangan di masa kini. Sebagai informasi, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini tidak saya ambil dari beberapa referensi atau buku terkait jurnalisme investigatif. Tapi saya mengambil materi hari ini dari kelas jurnalisme investigatif Tempo Institute yang pernah saya ikuti. Oke, sebagai pengantar sebelum kita membicarakan terkait definisi jurnalisme investigatif. Selama ini masyarakat memandang bahwa jurnalisme investigatif itu sebuah karya yang sangat susah diproduksi. Wartawan yang melaksanakan investigatif pasti wartawan yang sangat berpengalaman dan berani mengambil resiko yang sangat besar. Pernyataan ini bisa benar, bisa juga salah. Memang praktik jurnalisme investigatif harus dilakukan orang yang terdidik, terlatih, dan memiliki keberanian. Namun, hal itu bukan berarti tidak dapat dilakukan oleh masyarakat umum, termasuk para mahasiswa yang mengambil mata kuliah jurnalisme investigatif. Paling tidak, jika tidak dapat melaksanakan peliputan investigatif secara total, mahasiswa mampu membawa kultur investigatif ini dalam pengetahuan sehari-hari. Minimal, kultur investigatif ini digunakan dalam lingkungan akademik, di mana setiap mahasiswa harus mengetahui duduk perkara setiap ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh pengajar atau dosen. Oke, kita masuk bagian pertama, yakni definisi jurnalisme investigatif. Saya mengutip dari The Investigative Journalism Manual, IJM, yang mendefinisikan jurnalistik investigasi sebagai sebuah bentuk jurnalistik di mana wartawan melakukan reporting secara mendalam untuk menyelidiki satu peristiwa korupsi atau kebijakan pemerintah atau perusahaan bermasalah. Seorang jurnalis atau investigasi dapat menghabiskan berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk meneliti satu topik. Itu adalah pengertian yang disampaikan The Investigative Journalism Manual, IJM. Kalau boleh menyederhanakan, pengertian jurnalisme investigatif itu adalah proses peliputan untuk membongkar sebuah kasus. Kalau dalam pengertian tadi, bisa kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, bisa skandal yang dilakukan oleh perusahaan, bisa juga kasus-kasus lain yang itu berdampak kepada publik. Kepentingan publik inilah yang akan menjadi ending dari peliputan investigatif. Praktik-praktik jurnalisme investigatif ini sudah dilakukan oleh beberapa wartawan di Indonesia, bahkan di dunia. Kita ambil contoh Panama Papers. Silahkan Anda cari atau berselancar di dunia maya terkait Panama Papers, bagaimana kasusnya dan bagaimana skandal tersebut dapat terbongkar. Ada pula praktik jurnalisme investigatif di Amerika yang sangat terkenal, yakni Watergate, yang berhasil melengsarkan Presiden Amerika saat itu. Di Indonesia, salah satu wartawan yang berhasil dalam melakukan peliputan investigatif adalah Meta Dharma Saputra. Dia merupakan wartawan Tempo yang membongkar skandal Asian Agri.
Saya sempat membaca dalam buku ini, Jurnalis Berkisah, keberanian seorang Meta ini, wartawan Tempo, ini menggali narasumbernya, yang tak lain tak bukan narasumber utamanya, orang dalam perusahaan. Jadi di salah satu halaman, narasumber utamanya itu akhirnya juga masuk penjara. Dan Tempo pada saat itu juga bimbang, apakah skandal tersebut diterbitkan atau tidak, karena juga menyangkut keselamatan wartawan serta faktor-faktor lain. Itulah salah satu kasus yang terbongkar gara-gara praktik jurnalisme investigatif di Indonesia. Itu tadi prolog dan definisi jurnalisme investigatif. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yakni apa perbedaan jurnalisme investigatif dengan in-depth report. Keduanya memiliki hipotesa. Bedanya, jika in-depth report, hipotesa ini hanya sekadar dideskripsikan. Sedangkan di investigatif, hipotesa ini harus dibuktikan. Misalnya, dalam kasus korupsi bansos yang dilakukan oleh Menteri Sosial, mantan Menteri Sosial misalnya. Misalnya Menteri tersebut maling dana bansos itu sebesar 17 miliar. Lalu hipotesanya, dana tersebut dimaling dari masing-masing penduduk diambil 10.000. Jika melakukan in-depth reporting, maka hipotesa tersebut ditulis berdasarkan omongan orang atau narasumber. Namun di sisi investigatif, hipotesa tersebut harus dibuktikan. Apakah benar ada masyarakat yang menerima bantuan dan ternyata dipotong 10.000? Apakah ada aliran rekening sebesar 17 miliar itu? Atau apakah ada orang yang memberikan secara cash 17 miliar itu kepada menteri yang maling dana bansos itu? Itu harus dibuktikan dalam investigatif. Kok sama dengan proses polisi dalam melakukan penyelidikan? Iya, prosesnya sama. Tapi lagi-lagi tadi kembali bahwa tujuannya berbeda. Aparat melakukan penggalian data dan lain sebagainya demi penegakan hukum. Sedangkan seorang wartawan melakukan investigasi terkait kasus tersebut untuk kepentingan publik, untuk dibuka kepada publik. Apakah hasil investigasi itu dapat menjadi salah satu dasar atau bukti pengadilan? Sampai hari ini peraturannya adalah tidak bisa. Dulu kasus Meta, wartawan Tempo yang menguak skandal Asian Negeri itu juga diminta keterangan menjadi saksi dalam kasus tersebut. Namun Tempo menolak untuk hadir karena produk jurnalistik tidak dapat menjadi bukti ataupun dalam istilah hukum novum dalam sebuah kasus di pengadilan. Beratnya proses peliputan investigatif ini tidak hanya dirasakan oleh wartawan-wartawan pemula atau mahasiswa-mahasiswa kelas jurnalistik. Wartawan yang notabene-nya sudah puluhan tahun masih merasa kesulitan jika diminta untuk meliput secara investigatif. Tidaknya ada 3 hal yang harus dimiliki seorang wartawan apabila akan melakukan peliputan investigatif. Yang pertama adalah kecakapan teknis, di mana seorang wartawan harus memiliki pengetahuan terkait jurnalisme dasar, kemudian bagaimana meliput investigatif, kemudian bagaimana manajemen resiko, bagaimana memahami jurnalisme data, kemudian bagaimana sikap ketika mendapat ancaman, dan lain sebagainya. Setelah kecakapan teknis, wartawan juga harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, skeptis, kritis, dan fokus untuk melakukan investigasi. Kemudian yang terakhir, harus memiliki daya tahan tinggi. Karena peliputan ini memerlukan waktu yang lama, ketahanan fisik ini harus dijaga, kemudian fokus terhadap angle yang akan ditulis, tidak terbawa arus ketika ada narasumber yang membelokkan, dan memiliki keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu untuk semata-mata untuk kepentingan publik, tidak untuk kepentingan pribadi, golongan, kelompok, perusahaan media, atau yang lainnya. Selain ancaman lelah fisik, wartawan investigatif
kadang juga menerima ancaman dari pihak luar, baik itu secara fisik, psikis, maupun teror-teror kepada keluarga terdekat. Dan yang mungkin bisa terjadi juga berpotensi mendapatkan gugatan hukum. Untuk itu, mari mahasiswa yang mengambil mata kuliah jurnalisme investigatif, kita mempelajari terkait jurnalisme investigatif, dan karakter-karakter yang dibutuhkan untuk melakukan peliputan investigatif. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana akhlak dalam tanda kutip seorang jurnalis melalui 9 elemen jurnalisme, sedangkan hari ini kita dituntut memiliki mental yang kuat untuk melakukan peliputan investigatif. Demikian materi pada hari ini, semoga dapat menjadi insight baru untuk kita semua dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.